Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Mas Muhammad Imam Rosidi dari kelompok 1. Jadi pertanyaannya, pendekatan-pendekatan apa saja yang sebaiknya dilakukan agar perusahaan dapat memahami perilaku konsumen? Oke. Jadi ada beberapa faktor. Yang pertama, kenali siapa dan bagaimana karakter konsumen kamu. Yang kedua, ada kenali apa yang diinginkan konsumen. Yang ketiga, cari tahu bagaimana persepsi konsumen terhadap produkmu. Keempat, ada pahami jenis konten yang konsumen sukai. Dan analisa proses pembelian konsumen terhadap produk. Dan ada lain semacamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Guston Haris Pratama, NIM 2019-401 dari kelompok 3 akan membacakan pertanyaan dari Rafli Avanda Putra dari kelompok 2 dengan NIM 2019-252. Mengacu pada konsep teori perilaku konsumen Kotler 2012, perilaku konsumen seperti dijelaskan pada studi kasus Gojek yang dipaparkan dapat dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Menurut kelompok kalian, untuk mendapatkan perilaku konsumen yang baik, mana yang harus ditingkatkan, faktor internal atau eksternalnya, ataupun keduanya, atau bahkan tidak perlu ditingkatkan? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Rafli. Menurut kelompok kami, untuk mendapatkan perilaku yang baik dari konsumen, kita harus meningkatkan keduanya, Mas. Karena faktor internal dan faktor eksternal saling berkaitan pada kepuasan konsumen dalam menggunakan jasa Gojek. Begitu, Mas. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Brian Andy Zakaria Putra dari kelompok 4. Menurut kalian, bagaimana tentang kualitas layanan jasa yang berisiko tinggi terhadap keselamatan penumpang yang menggunakan tarif lebih murah atau adanya diskon? Apakah akan mempengaruhi kualitas pelayanan? Di sini jawabannya, untuk mengetahui kualitas layanan ojek yang ada di Indonesia ini, kita harus mengetahui dimensi kualitas. Tentu saja tidak hanya sebatas pada keramahan, komunikasi, kompensasi, atau kemudahan akses, tapi juga aspek keselamatan pada penumpang di perjalanan. Walaupun banyak ojek online yang merupakan low cost carrier pada sekarang ini yang memberikan tarif yang lebih murah, padahal kualitas jasa yang baik akan mempengaruhi tingkat kepuasan konsumen. Pada kualitas jasa yang baik akan mempengaruhi tingkat konsumen yang merasa puas pada pelayanan yang diberikan oleh suatu perusahaan, maka ia akan membeli atau menggunakan kembali layanan tersebut. Apabila di sini kita semua, apalagi di sini kita semua udah pada tahu tentang Gojek di sini. Dan Gojek itu ada aplikasi pertama di Indonesia yang sudah mempunyai brand image yang tinggi sebelum adanya aplikasi jasa lainnya. Maka dari itu, pastinya masyarakat mempercayai dan meyakini bahwa keselamatan di jalan raya menggunakan Gojek sudah aman dari pertama dibangunnya dan menjamin keselamatan penumpang. Jika misalnya adanya diskon di ojek itu, berarti itu adalah suatu upaya dari perusahaan agar konsumen atau pelanggan lebih merasa mudah dan hemat dalam menggunakan layanan jasa pada ojek online tersebut. Saya Guston Haris Pratama, NIM 2019-401 dari kelompok 3 akan membacakan pertanyaan dari Afif Nurfai Yahya, NIM 2019-160 dari kelompok 5. Bagaimana jika konsumen mendapatkan pelayanan yang kurang baik oleh pihak Gojek atau driver yang tiba-tiba pesanan di-cancel secara mendadak tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu? Sikap apa yang harus dilakukan oleh konsumen?
Baik, saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Sebagai seorang konsumen yang menggunakan jasa serta mengeluarkan biaya untuk membayar jasa tersebut, tindakan seperti itu tentunya sangat merugikan konsumen. Langkah yang harus diambil ialah membuat laporan kepada pihak Gojek tentang pelayanan yang kurang memuaskan agar tidak terulang kembali dan tidak merugikan konsumen yang lain. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Adam Rezaldi dari kelompok 6. Pertanyaannya adalah terkait dengan tahap pelayanan terhadap pelanggan atau customers. Apakah ada metode untuk pelanggan dalam mengurangi risiko terhadap layanan jasa? Di sini jawabannya adalah metode pelanggan dalam mengurangi risiko secara pribadi mencari informasi dari sumber yang dipercaya dan dihormati seperti keluarga atau teman-teman. Nah, jadi di sini metodenya yang pertama menggunakan situs web untuk membandingkan jasa yang ditawarkan serta melihat usaha dan peringanan dari sumber independen. Yang kedua, mempercayakan kepada perusahaan yang memiliki reputasi yang baik atau penilaian baik yang biasanya masyarakat sudah menilainya. Nah, di sini kita biasanya melihat dari fitur-fitur berapa bintang yang didapatkan oleh perusahaan. Yang ketiga, mencari garansi atau jaminan. Pastinya garansi atau jaminan selalu ada diberikan dari perusahaan untuk menjamin bahwa pelayanan mereka atau kualitas mereka itu baik. Yang keempat, mengunjungi fasilitas layanan atau uji coba beberapa aspek dari layanan sebelum melakukan pembelian dan memberikan tanda-tanda yang terlihat dari sejumlah bukti fisik seperti bagaimana tampilan dan dari pengaturan layanan atau berbagai penghargaan yang dimenangkan oleh perusahaan tersebut. Yang terakhir, menanyakan kepada karyawan yang cukup berpengalaman mengenai produk jasa yang saling berkompetisi. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Krisna Danubrata, perwakilan kelompok 7. Pertanyaannya, seperti yang kita ketahui bahwa saat ini penyedia jasa layanan transportasi online di Indonesia sangat beragam seperti Grab, Maxim, Uber, dan lain-lain. Nah, menurut kelompok kalian, apa aja sih yang harus dilakukan agar para konsumen tetap setia dalam menggunakan layanan Gojek? Jadi, upaya agar konsumen tetap setia dalam menggunakan layanan Gojek menurut kelompok kami yang pertama yaitu dengan memaksimalkan penggunaan media sosial. Sekarang ini kan segalanya serba digital, di mana calon pelanggan ini akan melihat media sosial Gojek untuk mencari informasi. Maka dari itu, kita dapat memaksimalkan atau secara konsisten mengupload konten-konten yang bermakna di media sosial. Upaya yang kedua yaitu dengan memberikan penawaran secara spesial seperti promo yang menarik. Dan yang ketiga yaitu dengan melayani pelanggan dengan maksimal. Dengan memberikan pelayanan yang terbaik, maka kita akan mendapatkan kepuasan pelanggan dan juga review yang bagus. Sehingga dengan begitu tidak hanya dapat mempertahankan pelanggan, namun juga dapat menarik pelanggan baru untuk menggunakan jasa layanan Gojek. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Yusuf Hanafi dari perwakilan kelompok 8. Pertanyaannya, bagaimana tahap-tahap proses pengambilan keputusan dalam menggunakan jasa? Jadi, tahap-tahap ini ada 5 macam. Yang pertama yaitu pengenalan masalah. Pada tahap ini pengguna menyadari apa yang sedang dibutuhkan. Kemudian yang kedua, pencarian informasi. Di tahap ini pengguna mencari informasi mengenai layanan yang sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian yang ketiga ada evaluasi. Di tahap ini pengguna mempertimbangkan apakah layanan tersebut dapat memenuhi kebutuhannya. Yang keempat, keputusan pembelian. Di tahap ini pengguna menentukan layanan apa yang akan digunakan. Dan yang kelima, perilaku pasca pembelian. Pada tahap ini pengguna sudah tahu layanan yang diberikan. Jika layanan tersebut bernilai positif, maka untuk kedepannya pelanggan tersebut akan kembali menggunakan layanan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gustonar Pratama, 2019-401 dari kelompok 3 akan membacakan pertanyaan dari Hamsa Asari
NIM 2019-431 dari kelompok 9. Apakah kita sebagai perusahaan bisa membentuk sendiri perilaku konsumen kita sendiri? Artinya perilakunya bisa kita arahkan daripada kita sebagai pemberi layanan selalu mengikuti perilaku konsumen, apalagi konsumen sekarang mempunyai perilaku yang cepat berubah. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Hamsa Asari. Bisa Mas, jika kita sendiri mempunyai perilaku yang baik sehingga konsumen akan merespon dengan baik juga. Begitu Mas. Terima kasih. Oke, nama saya Fatir Rehan, NIM 2019-508 dari kelompok 3. Saya di sini akan menjawab pertanyaan dari Mbak Hafika Al-Yutari dari kelompok 10 dengan pertanyaan seperti yang saudara jelaskan dalam PPT bahwa perilaku konsumen juga berperan dalam mencari konsumen. Sering kita temui bahwa konsumen e-commerce hanya memanfaatkan promo saja. Mereka memiliki kecenderungan untuk belanja karena promo. Lalu, bagaimana untuk menjaga loyalitas pelanggan yang seperti ini? Oke, saya akan menjawab. Jadi mungkin memang hal seperti ini sering kita jumpai. Namun salah satu aspek penyebab pelanggan loyal adalah kualitas baik itu produk atau layanan. Untuk meningkatkan hal ini bisa dengan loyalty program seperti pemberian lambang gold, platinum pada penggunaan yang bertransaksi lebih dari 10 kali dalam 1 bulan. Selain itu juga kelengkapan produk ini menjadi faktor lain. Misal kita top up ShopeePay untuk belanja, terus kita aplikasikan tersebut terdapat fitur belanja makanan, terus maka kecenderungan itu untuk belanja tidak hanya pada suatu produk yang akan dipakai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wisanars Pratama, NIM 2019-401 dari kelompok 3 akan membacakan pertanyaan dari Nadia Dewi Sinta, NIM 2019-353 dari kelompok 11. Bagaimana cara kelompok Anda memberikan kepuasan pelanggan di masa depan setelah pelanggan tersebut tidak mendapatkan kepuasan dari sebelumnya? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Nadia. Dengan meningkatkan kualitas pelayanan yang lebih baik secara internal maupun eksternal dari sebelumnya, serta mengadakan evaluasi di setiap divisi bertujuan memberikan pelayanan kepada konsumen. Terima kasih. Oke, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Nia Ayu Nadia dari kelompok 12 dengan pertanyaan, apakah ada pengaruh kelas sosial dari perilaku konsumen dalam pembelian jasa Gojek, dan apa ukuran objektif untuk melihat penggunaan jasa Gojek tersebut? Oke, bagus pertanyaannya. Di sini saya akan menjawab. Jadi untuk kelas sosial kami merasa dalam hal ini mengerucut pada segmen pengguna. Untuk pengguna Gojek seperti ini di kota besar umumnya adalah mereka yang memiliki mobilitas tinggi, namun kondisi macet seperti Jakarta, Surabaya itu menyebabkan mereka memiliki go-ride untuk menghindari terbuangnya tenaga dan waktu. Jika mereka berkendara atau menunggu antrian yang lama, akan ada opportunity cost yang hilang. Maka dari itu, bagi sebagian orang atau mungkin mayoritas orang lebih baik menggunakan jasa antar makanan atau tidak kayak jasa ojek online. Jadi mereka ini membeli waktu dengan uang. Misal jika berkendara di jalanan macet akan menghabiskan waktu dalam 1 jam. Belum tentu itu ditambah stres dan tenaga yang hilang. Waktu 1 jam ini bisa mereka gunakan untuk menggunakan pekerjaan lain yang menghasilkan uang yang lebih banyak.
Lalu, untuk ukuran objektif yang kami tangkap di sini adalah metrik pengukuran atas tujuan tercapainya sebuah layanan yang diluncurkan. Baik, berikutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Yunisa Maulida dari perwakilan kelompok 13. Pertanyaannya, seperti yang kita ketahui bahwa belakangan ini banyak tindak kejahatan yang dilakukan oleh oknum-oknum ojek online sehingga membuat beberapa orang takut untuk menggunakan layanan transportasi online. Nah, upaya apa sih yang bisa dilakukan agar para pengguna ini tidak takut untuk menggunakan jasa layanan transportasi Gojek? Jadi untuk mengatasi masalah tersebut, menurut kelompok kami, yang pertama, Gojek ini sudah melakukan upaya mitigasi risiko melalui program edukasi kepada para mitra drivernya dengan tujuan untuk memastikan tersedianya layanan yang makin diandalkan oleh seluruh masyarakat. Kemudian upaya kedua yaitu dengan adanya fitur trip atau bagikan perjalanan. Dengan fitur ini, pengguna dapat membagikan informasi berupa lokasi, penjemputan, pengantaran, informasi mengenai driver dan kendaraannya, hingga jalur yang dipilih driver dalam perjalanannya kepada teman ataupun kerabat. Dan yang ketiga, dengan adanya fitur tombol darurat. Dengan fitur ini dapat dipergunakan untuk melaporkan dengan cepat situasi darurat yang sedang terjadi selama perjalanan. Setelah laporan diverifikasi, Gojek akan segera menugaskan unit darurat untuk menangani laporan tersebut. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Siti Noprianti kelompok 14 terkait pada studi kasus Gojek. Pelanggan dalam layanan Gojek online ini seiring berkembangnya teknologi dan minat para konsumen, hal tersebut membuat perusahaan jasa ini berkembang dan berinovasi terus-menerus melalui fitur yang ada di aplikasi tersebut. Apa saja jasa dan layanan yang dikembangkan pada Gojek? Dan sejak berdirinya tahun 2015, apakah ada tarif yang dikenakan semakin tinggi kepada Gojek karena sudah mempunyai brand image dari awal? Jawabannya di sini, jasa dan layanan Gojek itu berkembang tidak hanya sebagai transportasi saja. Transportasi dalam mengantarkan orang dari lokasi pesanan hingga menuju ke tempat tujuan, tetapi juga dapat digunakan sebagai pengantar barang, dokumen atau paket instant courier. Instant courier ini biasanya digunakan pada masyarakat jika masyarakat tidak bisa berpergian secara langsung, jadi bisa menggunakan layanan Gojek tersebut, yang mana bisa sebagai mitra perusahaan online maupun offline yang dibutuhkan pengantaran pada hari yang sama, atau bisa jadi juga shopping. Biasanya di sini teman-teman kalau misalnya tidak bisa berpergian bisa pesan melalui WhatsApp, bisa diantar melalui Gojek atau Gosen. Bahkan yang terbaru dapat digunakan sebagai pengantar makanan yang dipesan atau food delivery. Food delivery ini biasanya kalau kita tidak dapat keluar cari makanan bisa pesan dari fitur Gojek tersebut, atau sekarang sudah banyak fitur-fitur lainnya yang bisa kita ketahui ketika kita mendownload aplikasi Gojek. Jadi Gojek ini menjadi pionir layanan ojek berbasis aplikasi mobile melalui layanan GoRide-nya juga. Dengan ini penggunaan aplikasi Gojek juga cukup memesan ojek melalui aplikasi mobile secara online, dan nantinya kita akan dijemput oleh supir ojek yang merespon pesanan pengguna atau calon penumpang. Transaksi pembayaran juga bisa dilakukan saat pengguna sampai di tujuan atau bisa melalui GoPay ke supir ojek tersebut. Jadi tarif yang dikenakan juga bervariasi berdasarkan jarak tempuh atau berdasarkan flat rate yang berlaku.